Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakdan Taki Aryana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, yakni mengenai membaca file SHP menggunakan Python. Pada kesempatan kali ini, library yang kita akan gunakan yakni PyShap, PySHP, yang ditujukan untuk menggenerate maupun membaca file SHP. Atau misal kita membuat filenya dari Python, kita bisa generate-nya. Oke, langsung saja pada bagian pertama ini kita akan mencoba file reader. File reader di sini ditujukan untuk membaca file SHP ya. Oke, kita akan komparasikan dengan dua cara, yakni menggunakan dari Python secara langsung maupun dari membaca file Python. Oke, yang pertama kita coba akses Python dulu. Nah, di sini kita coba uh, import save file. Import save file di sini kita akan memanggil library save filenya. Lalu inisiasikan save file menjadi SF. Lalu fungsinya sendiri apa? Kita akan mencoba save file reader soal2.shp ya. Ketika kita panggil save file reader object at 0x. Nah, di sini masalahnya kita tahu di sini dia disebut objek, namun objek ini disebutnya apa? Karena kita tidak bisa membacanya dari sini, maka kita akan coba membuat print dalam kurung sf. Oke, kita save. Coba kita python read, nama filenya di sini read 01.py, read 01.py, lalu kita eksekusi. Nah, di sini save file reader dari soal 2 ini membaca to saves type point, yang artinya di sini ada dua bentuk, dua objek. Tipenya di sini dua-duanya disebut point. Jadi apabila ada file yang isinya misalnya objek sendiri yang berbeda selain point atau garis, kita coba ya. Kalau saya buka QGIS-nya, di sini di soal 10 kita dapat bentuk poligon ya. Apakah benar di sini disebutnya poligon? Kita ganti aja ini. Soal 2 SHP jadi soal 10. Kita save. Kalau misalnya di sini soalnya 10 SF masih tetap ya, cuma di sini beda. Beda. Nah, kalau kita buka, oh, mungkin ada yang salah di sini. Kita belum, bukan di situ. Ternyata bukan read 10, read 1, 01. Nah, to save file itu polygon, karena pada tampilan ini kita punya dua polygon. Oke, selanjutnya kita akan beranjak lagi ke bagian kedua, yakni shape type. Shape type di sini ialah fungsi yang dimana ketika kita membaca di line 2 ini, dia akan ada file SHP. Nah, kita akan baca, dia akan mengeluarkan sebuah tipe, namun diterjemahkannya oleh bentuk nomor ya. Misal kita coba akses dulu langsung ya. Misalnya import save filenya, kita copy masuk ke Python, paste di sini, inisialisasi sf shape file readernya, kita masukkan di sini. Kita akan akses, misal di sini yang kita ketahui kalau di soal 10 ini dia bentuknya poligon ya, dua poligon. Nah, apakah
Di sini poligon sendiri diterjemahkannya dalam nomor 5. Coba kita masukkan, kita kalau misalnya kita langsung sf dot shape type, dia tulisnya 5. Ya benar di sini karena dia disebutnya poligon. Namun hanya membaca objek itu poligon atau bentuk lainnya objek itu. Kalau misalnya di sebelumnya kan kita reader ini, coba kita akses Python read 1. Nah, ini hanya satu shape. Satu shape di sini disebutnya polyline ya. Karena dia cuma satu objeknya. Sedangkan kalau misalnya kita di read 1 ini jadinya 10. Nah, kita coba lagi ya. Nah, to shape type polygon berarti mengindikasikan di dalam ketika dia membaca file SHP ini, dia akan mendeteksi objeknya. Ada berapa objek di sini? Nah, karena objeknya di sini homogen, polygon, dia akan mendeteksinya 2 shape. Nah, perbandingannya kalau misalnya di sini, misal kita ke soal 10, Python read 2, 02. Nah, dia cuma mendeteksi angkanya saja, angka terjemahan dari sini. Ini disebutnya polygon. Next, kita akan melakukan pembacaan bbox atau boundary box. Yang file mau dieksekusi di sini adalah file soal 10.shp. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita import save filenya dulu, terus inisialisasi sf save file reader di file apa? File soal 10.shp ya. Nah, coba kita sf.box bbox 1050 505090. Berarti ini batas awal sampai akhir nih. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba len ya. Len di sini dia dimaksudkan untuk membaca sebuah geometri yang ada pada file SHP. Nah, jika kita coba di soal nomor 6, nomor 6.shp. Nah, cara bacanya gimana? Nah, begini. Biasa di sini kita import dulu library-nya, inisialisasi sf-nya. Nah, save file untuk reader membaca filenya ini soal 6.shp. Nah, di line ketiga kita bikin variabelnya dulu, sf shape ya. Nah, karena saya di sini langsung akses Python filenya, mungkin nanti kita coba pakai konsolnya ya. Nah, coba kita gunakan dulu Python read 04.py 1. Mengapa 1? Nah, kalau ini kan di sini kita akan membuat variabel untuk membaca shape yang ada ya. Nah, line di sini kita akan read si shape-nya itu ada berapa. Kalau di sini soal 6 ya, kita cek soal 6. Soal 6 dia disebutnya garis, jadi bentuknya cuma 1. Kalau di soal 9 nih, kan dia ada 2. Kalau misalnya kita ubah soalnya soal 9 inlet, hasilnya 2 karena ya benar di sini 2. Selanjutnya kita akan mencoba dir ya, dir object if call without argument, dia akan membalikan nama dalam satu scope. Selain itu akan memunculkan secara alfabetis list dari compressing name sum of. Nah, maksudnya di sini mungkin atribut apa saja yang ada di dalam sebuah shape pada file SHP ini. Nah, kita akan
akan coba ya, kalau misalnya kita langsung uh, nomor 5, read nomor 5. Oke. Nah, saya akan di sini print dua metode. Anu di sini variabel untuk kontennya di sini shape yang dimiliki oleh salah satu SHP. Nah, kalau 0 di sini dia di objek nomor 1 ya. Kalau kita baca di sini dia punya ada add, ada class, ada remove, reverse, append, ini index, subclass, sebagai form GeoJSON, ada point juga di sini. Di sini kalau nomor 1 di sini, soal nomor 1 dia isinya point, titik atau dot. Nah, ini kan kalau misalnya kita ke objek nomor 2 nih. Kalau objek nomor 2 dia naruhnya di 1. Coba kita komen dulu. Bersihin dulu. Nah, kita pakai read nomor 5. Nah, dia sama ada tetap. Kalau misalnya ini nggak ada nih, kalau misalnya 0 sama 1 ada. Kalau misalnya 2 dia harusnya nggak bisa dibaca. Nah, out of range itu berarti dia nggak ada di ininya, di listnya. Listnya hanya dari 0 sampai 1 alias 1 sampai 2. Kalau dari 3 sampai 4 dia nggak ada. Kalau misalnya kita ubah nih soal 1 jadi soal nomor 9. Nah, gimana tuh hasilnya? Gak ada juga karena emang 2. Kalau misalnya kita benerin di 0 nih. Nah, coba kalau itu. Nah, ini ada shape type. Shape type-nya ada, parts-nya ada, point ada, ini atributnya ada semua. Coba kita print secara keseluruhan ya. Kalau print keseluruhan, nah dia lebih banyak lagi nih. Puyeng-puyeng tuh. Nah, kalau keseluruhan dia ada dict, they atau dir dokumen EQ format, ini remove pop ada. Bagaimana caranya kita membaca satu shape atau beberapa shape secara terpisah? Nah, ini caranya. Kita gunakan SF shape, terus kita print variabel ini di objek nomor berapa dot shape type. Nanti dia akan membaca tipe dari bentuk sebuah objeknya. Misal kita saya di sini punya satu objek di soal nomor 7 ini seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan ke ini variabel SF ini, baru nanti anu ini kita masukkan SF shape. Nah, bisa kita coba di sini read nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini. Ini deteksinya 5. Kalau 5 itu artinya apa? Nah, kita dulu ke file sebelumnya ya. Nah, 5 itu disebutnya polygon. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau munculin dua output ya? Kalau misalnya outputnya itu ada ini nih. Misal kita contoh yang point nih. Point di soal 2. Ya punya 2 titik kan. Nah, kita tambahin printnya dulu. 01 soal nomor 1 deh. Save. Nah, kita read nomor 6 ya. 1 karena di sini kita dapat dua objek kan. Di sini point ya atau dot titik ada. Nah, gimana nih kalau yang munculin objeknya polygon tapi 2? Bisa aja. Jadi kita contoh, kita punya di nomor 10 ini 2 persegi panjang ya. Nah, ini kita matiin dulu ini. Ini ada 2 kan, 2 objek. Nah, ini kita keep dulu print ininya. Nah, soal 10. Soal 10 nya kita baca.
5, 5. Berarti dua-duanya ini poligon. Nah, kalau yang polyline gimana nih? Ini polyline satu nih. Nah, kita coba aja ya. Ini di sini 5. Oke, kita save. Nah, kenapa ini hasilnya kayak gini? Nah, karena dia cuma satu objek. Objek yang pertama di sini ada polyline. Sedangkan di objek nomor satunya nggak ada karena dia hanya satu objek. Berarti kita bisa simpulkan shape type bisa kita gunakan untuk memunculkan objek apa sih yang dia punya, bentuknya seperti apa. Untuk selanjutnya, selanjutnya kita akan beranjak untuk menggunakan parts ya. Parts di sini fungsinya untuk apa sih? Parts ini misal kita ada satu bentuk dalam satu kesatuan ya, misal ada objek 1, 2, 3. Nah, kita masukin barengan di situ tapi dipisah. Jadi dalam membentuk satu bentuk, gimana cara sebuah bentuk itu kita grouping terus munculin dari titik mana ke titik mananya. Nah, sedangkan kita nggak tahu ya parts itu kan di setiap point itu atau di setiap objeknya itu bagaimana. Nah, kita akan coba gunakan parts ini. Misal kita eksekusiin dulu, kita baca dulu ya sebenarnya, maaf ya. Untuk import save file ya, seperti biasa. Untuk info library-nya, save file reader untuk membaca file SHP-nya sendiri. Kita bikin variabel ano dengan kontennya di sini shape. Nah, kita akan baca output dari ano ini, parts-nya ada apa aja. Nah, kita read 07 nih. Ini 0 ya, 0. Ini karena dia titik nih. Kalau misalnya kita dibikin di soal nomor 5, 0, karena dia hanya satu bagian saja. Kalau kita cek penjelasannya di sini nih ya, simply group collection of point into shape, dari poin menjadi sebuah bentuk. Jika sebuah record sebuah bentuk itu mempunyai beberapa bagian dalam atribut ini, atribut yang di dalamnya ya, dari ini tuh nanti akan munculkan indeks dari poin pertama setiap bagian. Kalau misalnya hanya satu bagian ya akan mengeluarkan hasilnya 0. Mungkin itu penjelasannya. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, pada bagian ini kita akan menjelaskan itu. Kalau tadi di sebelumnya itu tentang parts, sekarang kita ke poin. Poin ini hampir sama kayak parts, cuma dia bedanya hanya di bagian ini. Point attribute contain list of tuple contain an x and y coordinate of each position in this shape. Jadi maksudnya apa di sini? Nah, poin di sini tuh dia akan munculin titik apa saja di dalam satu objek. Jadi kumpulan titiknya tuh nanti kita akan listing di sini. Oke, mari kita coba saja. Kita jangan lupa di sini, karena saya mau nyobain ini nih yang shape nomor 5 yang polyline ini, dia titiknya ada di mana aja. Soal 5.py soal 5.shp, sorry. Nah, ano 0 point. Oke, ini untuk membaca readernya, save file readernya, buat variabel di objek yang 0 atau yang pertama, read nomor 8. Oke. Ini kita print dulu, saya lupa bikin printnya. Oke, dia baca ya. Nah, di sini titiknya nih. 1.0, 5.0. Berarti ada berapa titik nih? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini koordinatnya di sini semua nih. Cara bacanya di sini kalau 1.0 ini bukan X ya, tapi dia dalam bentuk desimal yang misal ini 1, ini titik 6. Misalnya ini 1.1, ini X-nya ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kalau misalnya ini yang titik pertama nih 1.1, berarti X-nya di titik 1.1. Kalau 2 berarti ini naik ke atas sedikit. X-nya misalnya di sini, X-nya naik sini, Y-nya di sini di atas benar. Gitu. Coba kita ulang lagi di nomor 9 nih. Ininya dihilangin dulu. Nah, kalau di nomor 9 di objek nomor ini nih 1.3. 1.3 ini kan 1.6 tuh kan besar nih, 1 sampai 6. Nah, misal ini 1.3 segini, berarti panjangnya kemana ini? Nah, ini 50 sampai 3. 3 di atas 5 di sini kan X-nya, Y-nya berarti 3. Ya benar. Nah, kalau Y-nya 2 naik lagi, kembali lagi di ini ke 1.2, balik lagi 10.3. Nah, intinya kalau dari poligon sendiri ini ada titik awal sama akhirnya itu sama nih. Ini kalau bentuknya poligon. Kalau misalnya dia point, dia hanya sampai segini aja cukup, karena dia indikasikan dia satu titik atau satu poin aja. Oke, kita akan bahas mengenai fields dan record. Nah, saya di sini masuk ke QGIS dulu untuk memastikan kalau di sini ada fieldnya ya. Nah, field ini merupakan tabel yang kalau misalnya kita ingat, kalau di shape file itu disertai dengan DBF. DBF sendiri adalah database. Nah, ini database-nya ya. Nah, ada berisikan ada namanya, ada objeknya. Ini kita bisa customisasi di file Python-nya ya. Nah, gimana cara kita untuk melihat fields-nya di ini ya, di save filenya ini? Nah, kita pastikan dulu ya, untuk catatan sendiri misal kita membaca SHP-nya saja ya. Kalau misalnya SHP-nya saja yang kita baca, dia tidak akan muncul fields-nya, dia akan menampilkan 0. Berbeda hal ketika kita munculkan misal ini foldernya baru ke filenya. Nah, kalau kita lihat di directory ini ada DBF, ada database-nya, ada SHP-nya, shape-nya ya. Nah, kalau misalnya ini nggak akan kelihatan kalau diklik. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita baca nih di 9, deletion flag C10 ada namanya. Coba kita lihat tabelnya ini. Ada nama ini, atributnya C sampai 50, nampungnya objek ke ini yang kedua. Nah, di sini bakal ada nih fieldnya. Nah, gimana kita kalau baca record? Coba kita lanjut ya. Ntar kita save dulu. Ini copy dulu biar nggak ribet. Ini berlaku juga ketika kita mau baca field, kita juga bisa baca record dengan catatan DBF-nya harus kita sertakan ya. Dengan maksudnya begini. Jadi kita membaca save file readernya ini bersertakan folder yang berisikan ada SHP, ada DBF-nya. Misal ya, kita contohkan di sini SF-nya kita paste ya di soal nomor 9. Nah, kita nomor 10 nih, kita read soal nomor 10. Maka hasilnya, nah ini isinya nih. Coba kita sesuaikan dulu. Nah, sama kan? Nah, ini bangun ruang 1, bangun ruang 2 ada, objek ke-1 ada, objek kedua ada. Nah, kesimpulannya dari membaca fields dan record ini ya, kalau field itu yang atasnya nih,
bagian ini. Kalau record itu isinya dari tabel atau database-nya, ada bangun ruang dan lain sebagainya. Nah, gimana kita kalau secara individual nih isi datanya? Misal ini kan ada banyak nih, record 0 sama record 1, tapi kita pengen bacanya satu aja. Caranya mudah. Jadi kita ini misal kita copy ya. Untuk shape file readernya masih yang tadi di soal nomor 9. Nah, isi data recordnya, print isi data dengan array di 0. Coba kita uji dulu di read 11. Nah, hasilnya ya 1. Kalau misalnya di sininya 1, dia bakal muncul yang bangun ruang kedua. Benar. Jadi hasil di sini bagaimana cara membaca record secara individual, kita hanya menambahkan prosedur print ini, variabel dan arraynya di nomor berapa. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila saya masih banyak kekeliruan bisa dikoreksi kembali. Mungkin gitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.